Dan lanjutnya, tak berapa lama kemudian empat jaksa turun ke sel IB, hendak memaksa imam besar kembali sidang online. Akhirnya IB marah besar. Semua polisi dan tahanan menyaksikan kemarahan IB ini. IB menyatakan dengan keras dan suara lantang, walau kalian tembak kepala saya tidak mau sidang online. Walau kalian tembak kepala saya tidak mau sidang online. Wow, dahsyat. Top. Emang kelas beliau tuh beda banget ya. Kemudian imam besar menyampaikan sikapnya. Mulai saat ini, jangan jemput saya kecuali sidang offline yang hadirkan saya di ruang sidang. Jika hakim tetap ngotot sidang online, maka silakan sidang dengan jaksa saja. Saya tinggal tunggu vonisnya, mau hukum seumur hidup atau hukum mati sekalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi. Kemarin kita sama-sama ikuti ya, paling sedikit maksud saya kita sama-sama tahu digelar sidang perdana Habib Rizik Syihab atas 3 tuduhan sekaligus. Kerumunan di Petamburan, kerumunan di Megamendung, dan tes swab di Rumah Sakit Umi. Anda bisa bayangin karena dituduh menghalang-halangi tes swab di Rumah Sakit Umi pun Habib Rizik bisa dibawa ke persidangan, dan untuk itu dia ditahan setelah sekian puluh hari. Luar biasa. Jadi memang cerita soal kezaliman penguasa terhadap Habib Rizik, khususnya pada umat Islam pada umumnya, ini memang tak henti-hentinya. Dan kemarin saudara, bagaimana kita sama-sama tahu bahwa penguasa dengan elemennya, dengan aparatnya, ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ya, menunjukkan arogansi kekuasaan sekaligus menjam istilah Rocky Gerung, menontonkan kedunguannya, mempertontonkan kedunguannya. Bayangkan, sidang yang ditunggu-tunggu dan dibanjiri begitu banyak pengikut Habib Rizik Syihab, dan saudara harus paham betul, harus tahu betul bahwa mereka bergerak dari seluruh penjuru tempat mereka masing-masing menuju Pengadilan Jakarta Timur itu, di Cakung itu. Sama sekali tidak ada mobilisasi, apalagi pendanaan, disewain mobil, bus, truk, atau apalah, pickup dan sebagainya ya. Nggak ada. Disediakan, nanti kamu dapat uang saku sekian, nasi bungkus. Aduh, itu cerita sebelah sana, itu gerombolan belah sana. Saya sebetulnya juga ingin datang ke sana, cuman kalau Allah belum mengizinkan. Saya harus istirahat di rumah karena flu yang lumayan berat. Alhamdulillah sekarang Allah sudah kasih sembuh. Tapi alhamdulillah Bang Edi Channel dengan merilai dari FNN TV turut menyiarkan sidang secara langsung, secara live, dan 2 kali sidang ya. Kemudian yang kedua 1:30 dimulai lagi, tapi dengan kondisi yang sungguh sangat amburadul. Saudara sekalian, sidang kemarin ada beberapa catatan penting bagaimana sebetulnya saya katakan tadi penguasa menunjukkan kepongahannya, kesombongannya, kezalimannya, sekaligus mempertontonkan kedunguannya. Kenapa? Paling tidak begini, dari sisi kehadiran terdakwa, Habib Rizik tidak dihadirkan. Walaupun pengacara bolak-balik minta ini harus dihadirkan. Ini ada beberapa catatan dari orang-orang yang ngerti hukum bahwa soal-soal seperti ini harusnya memang dihadirkan, ya kan? Misalnya tulisan dari Ranum Hamidah, saya nggak tahu ini siapa, tapi tulisannya beredar di media-media sosial, khususnya grup-grup pertemanan WA. Bila terdakwa tidak setuju sidang online, maka hakim wajib menghadirkan terdakwa dalam ruang sidang yang sama dengan majelis hakim, jaksa, penasihat hukum secara fisik dan langsung. Kalimat paragraf pertamanya menohok. Banyak orang dungu melihat bahwa hadir atau tidaknya terdakwa dalam sebuah proses persidangan adalah hanya perkara teknis semata, kata Ranum Hamidah ini ya. Penetapan hakim yang hanya mendasarkan pada perma semata tanpa mengubah undang-undang adalah sebuah bentuk kezaliman baru yang dibuat oleh rezim dungu. Rezim zalim, dungu, dan pandir. Ini kata dia loh ya, bukan kata saya nih. Aduh, saya cuma bacain doang nih ya. Saya belum sampai pada tahap itu ngomongnya. Di Amerika saja, negara sekuler yang bukan
berdasar Pancasila untuk mengubah sidang normal menjadi sidang online harus diubah dulu melalui undang-undang ya. Saya loncat saja, ini ada beberapa hal penting ya disebutkan dalam bahkan Perma nomor 4 tahun 2020 yang menjadi landasan hakim untuk menghadirkan secara online pun disebutkan dalam ketentuan pasal 2 Perma Akwo eksplisit disebutkan bahwa terdakwa pada asalnya dihadirkan di persidangan. Nah, dalam ketentuan pasal 2 disebutkan persidangan dilaksanakan di ruang pengadilan dengan dihadiri penuntut dan terdakwa dengan didampingi atau tidak didampingi penasihat hukum kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wow, sementara di KUHP ya pasal 154 disebutkan hakim ketua sidang pengadilan yang terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Jadi terdakwa harus dipanggil masuk ke ruangan yang sama, yang ada hakim, yang ada pengacara, yang ada jaksa di ruangan yang sama dalam keadaan bebas seandainya terdakwa dalam penjara, dihadirkan dalam keadaan bebas. Oke. Dalam ketentuan pasal 146 154 KUHP diatur rinci bagaimana terdakwa dihadirkan sejak pemanggilan hingga hadir di hadapan hakim di muka persidangan. Ketentuan mengenai kehadiran terdakwa di persidangan sifatnya mengikat atau imperatif, sementara sidang online sifatnya hanya kondisional atau fakultatif. Jadi memang di sini sekali lagi, ini yang saya bacakan hanya konsumsi orang-orang yang paham, orang-orang yang bermain di sidang-sidang, di pengadilan dan sebagainya. Orang-orang yang bergerak di ranah hukum. Saya dan kita semua banyakkan tidak paham itu. Kan terus terang aja. Saya dan kita semua banyakkan tidak paham dan tidak ngerti, awam lah soal-soal itu. Tapi dengan keawaman kita dan ketidakpahaman kita di sidang-sidang soal-soal pengadilan seperti itu, kita melihat pada tanggal 10 Maret yang lalu, Napoleon Bonaparte, jenderal polisi yang terlibat dalam meloloskan koruptor besar Joko Chandra, dihadirkan dalam sidang. Fisik hadir dalam sidang. Fisik hadir, bos. Hadir dalam sidang fisik. Dan bahkan dia berjoget TikTok di ruang pengadilan. Di ruang sidang, dia joget TikTok. Jadi ini saja menunjukkan betapa, mau ngomong apa lagi? Betapa penguasa itu sangat timpang, sangat tidak adil, sangat memberikan perlakuan yang berbeda antara kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok yang berseberangan dengan penguasa, lebih khusus dalam konteks ini antara Habib Rizik Syihab dan kelompok lain yang kesandung masalah. Gila. Kalau alasannya prokes, Habib Rizik dalam sidangnya itu yang dimuat secara langsung oleh FNN dan direlay oleh Bang Edi Channel, itu mengatakan saya sehat, saya tidak kena COVID, saya siap hadir. Dan itu ada kalimat-kalimat yang seru. Saya ingin membacakan buat kita semua bagaimana Habib Rizik menunjukkan kelasnya, kualitasnya sebagai pemimpin umat. Wah, ini dahsyat sekali ini ya. Saya bacakan nih. Di saat imam besar didampingi pengacara Aziz dan kawan-kawan walk out dari ruang sidang online, lalu dihalangi oleh penyidik Mabes Polri untuk tetap sidang online. Akibatnya IB marah. IB itu imam besar ya. Suara IB menggelegar satu gedung. IB semprot penyidik. Anda jangan ikut campur. Ini hak saya sebagai terdakwa. Ini bukan urusan polisi. Minggir, saya mau kembali ke sel. Dan akhirnya beliau kembali ke selnya. Kita memang dengar suara itu walaupun kamera sudah diminta dimatikan oleh beliau. Matikan kamera, tapi suaranya masih menggelegar, memenuhi. Dan lanjut, tak berapa lama kemudian 4 jaksa turun ke sel IB, hendak memaksa imam besar kembali sidang online. Akhirnya IB marah besar. Semua polisi dan tahanan menyaksikan kemarahan IB ini. IB menyatakan dengan keras dan suara lantang, walau kalian tembak kepala saya tidak mau sidang online. Walau kalian tembak kepala saya tidak mau sidang online. Wow, dahsyat. Top. Emang kelas beliau tuh beda banget ya.
Kemudian imam besar menyampaikan sikapnya, mulai saat ini jangan jemput saya kecuali sidang offline yang hadirkan saya di ruang sidang. Jika hakim tetap ngotot sidang online, maka silakan sidang dengan jaksa saja. Saya tinggal tunggu vonisnya, mau hukum seumur hidup atau hukum mati sekalipun. Saudara sekalian, ini bentuk perlawanan yang, saya ingin mengatakan bahwa ayat Allah wa makaru makarullah wallahu khairul makirin ini terjadi pada sidang kemarin. Mereka boleh saja menyusun rencana, makar, strategi, perangkap, pemufakatan jahat apapun namanya, silahkan kalian susun. Wallahu khairul makir, wa makarullah makarullah. Allah pun akan menyusun rencananya. Dan Allah adalah sebaik-baiknya pembuat rencana. Sidang kemarin, Anda tahu bagaimana ketika Habib bicara dalam protes pun, suaranya di noisy. Saya nggak tahu apakah benar-benar gangguan teknis atau diganggu teknisnya gitu loh. Suaranya hilang, ada suara-suara lain, ada berganggu segala macam. Bahkan ada sebuah meme gambar bahwa Habib pun sampai menulis surat kertas tidak terdengar. Memang tidak terdengar. Anda bisa bayangkan nggak dalam sebuah persidangan yang akan menyangkut nasib orang, berapa vonis, berapa tahun hukumannya, vonis pidananya, tahanan kurungannya, tapi komunikasi sama sekali tidak lancar. Komunikasi suara tidak lancar, terputus-putus, berisik dan sebagainya. Komunikasi gambar apalagi hilang-hilang, lambat gerakannya, freeze segala macam. Dan itu dipaksakan oleh hakim. Yang sangat bisa diduga hakim pun mendapat perintah. Kita tahu bagaimana kelas kualitas hakim-hakim kita. Luar biasa. Tapi saudara, saya menyimak bagaimana Munarman, salah satu advokat pembela Habib Rizik, itu kalimat-kalimatnya mantap. Ini namanya persidangan. Ini bukan cuma persidangan, loh, kata dia marah. Ini pengadilan. Kita bukan cuma sekedar bersidang, tapi kita juga mencari dan menegakkan keadilan. Namanya pengadilan, bukan cuma persidangan. Wih, belum lagi si Habib Novel Bamumin teriak-teriak menunjuk-nunjuk, itu suaranya agak kurang jelas. Aduh, ini Allah jungkir balikan betul-betul. Allah tunjukkan persekongkolan jahat mereka dan mereka menjadi terperangkap oleh persekongkolan jahat itu. Bayangkan bagaimana para hakim yang menjadi dewa-dewa dalam ruang-ruang sidang pengadilan pun kelakep. Dan ketika hakim memarahi jaksa, kenapa terdakwa bisa meninggalkan ruang sidang, jaksa mengeluarkan ucapan yang sungguh sangat, apa menyebutnya, naif. Apalagi, apa ya? Terdakwa melarikan diri, Pak Hakim. Ini yang tidak bisa diantisipasi oleh aparat keamanan. Jaksa mengatakan begitu, saudara. Terdakwa melarikan diri. Pedas adegannya, jelas-jelas ada gambarnya, ada kalimat-kalimatnya. Habib Rizik mengatakan tidak bersedia sidang online. Dan dia sebelum pergi meninggalkan ruangan, berdiri dari bangkunya, dia mengucapkan kalimat-kalimat itu bahwa dia tidak bersedia. Beda jaksa. Wahai jaksa, Anda sarjana hukum, mungkin S2, S3, S8. Masa begitu aja Anda nggak bisa paham, lalu Anda menyimpan dia melarikan diri? Aduh, jaksa, kenapa? Apakah karena begitu banyaknya uang yang tidak jelas kehalalan dan haraman yang masuk ke kepala Anda, ke mulut Anda, ke perut Anda? Saya bertanya, bukan menuduh ya. Nanti dibawa lagi pasal-pasal menuduh. Saya cuma bertanya, apakah karena begitu banyak uang-uang, saya tidak katakan haram, begitu banyak uang-uang yang tidak jelas kehalalan keharamannya masuk ke dalam perut Anda, sehingga mulut dan otak Anda menjadi begitu, apa ya, begitu, aduh, susahnya berterima sebut dungu, Anda pintar, lulus sarjana. Terdakwa melarikan diri, Pak Hakim, dan ini tidak diantisipasi oleh aparat keamanan. Bagaimana mungkin disebut melarikan diri, kabur? Aduh, ampun. Itu kan jelas-jelas saya tidak mau disidang secara online. Ya, ini terganggu suara, lalu beliau berdiri dari kursinya dan dia meninggalkan ruangan. Itu tidak lari. Lari gimana sih lari? Kabur gimana sih kabur? Jaksa. Jadi saudara sekalian, saya banyak takjub. Walaupun tidak beruntung hadir di sana, yang saya dengar dari kawan-kawan yang di lapangan sudah sangat padat dan aparat begitu rupa mengatur sehingga terlampau banyak orang yang tidak bisa masuk ke ruang sidang. Tapi saya beruntung ikut mengikuti
secara live streaming dari FNN TV. Selamat teman-teman FNN TV, Anda bukan dengan hebat, Anda bisa menampilkan live secara di ruang sidang, di tempat-tempat lain 2-3 ruangan. Yang itu justru saya tidak lihat dilakukan oleh televisi-televisi profesional yang menelan biaya sangat besar. Dan kita tahu juga bagaimana keberpihakan mereka selama ini. Jadi sidang kemarin betul-betul luar biasa, dahsyat sekali, dan ini sekali lagi menunjukkan kualitas Habib Rizik yang memang bukan kelas kaleng-kaleng. Pantas kalau dia dicintai umatnya, pantas kalau dia dihormati para pengikutnya, dan satu lagi yang pantas betul kalau dia sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Siapa? Penguasa zalim negeri ini. Siapa? Anda tahu siapa? Siapa lagi? Anda tahu siapa mereka semua itu. Oke, dari saya begitu saja. Edi Mulyadi untuk Forum News Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.